Nggak apa-apa, ini cuma karena preman itu mencekal tangan aku terlalu kencang. Jadi begini, ucap Leka tersenyum bermaksud menenangkan Niko. Sementara tatapannya tertuju pada lelaki itu yang masih menatap pergelangan tangan Leka dengan sorot mata penuh emosi. Tapi tetap saja kalau Morris sama hari telah datang, kamu mungkin akan lebih terluka dari ini, Love. Niko menghela nafas berat, lantas ia bawa kedua tangan itu ke depan bibir dan mengecupnya di sepanjang memar. Maaf karena aku gagal melindungimu, tambah Niko. Dengan perasaan bersalah, Leka tersenyum mendekatkan wajahnya ke wajah Niko, lalu mempertemukan mereka dengan singkat. Jangan terlalu khawatir, yang penting sekarang aku baik-baik aja. Iya sih, para preman itu juga udah berhasil diberi pelajaran sama Morris. Tinggal aku yang akan mengunjunginya besok di markas mereka. Jelas Niko sebelum ia merenungi tingkah Leka barusan yang tiba-tiba munculnya. Hei, sekarang kamu yang curang, berani mencuri start duluan, gerutu Niko yang tiba-tiba merasa gugup. Bibir tipisnya ia lipat seolah tak ingin jejak bibir Leka tersapu oleh udara. Curang? Apanya yang mencuri start? Leka mengerutkan kening. Dengan hati-hati Niko meletakkan kedua tangan Leka di atas kakinya wanita itu. Niko menarik diri kembali ke kursi kemudi. Ia memundurkan kursinya itu untuk memberi ruang lebih. Lalu tanpa Leka duga-duga, Niko dengan ringan meraup tubuhnya hingga duduk di atas pangkuan lelaki itu, duduk berhadapan dan refleks tangan Leka mengalun. Kenapa kamu dinner sama pria itu? Tanya Niko menatap Leka penuh selidik. Bukannya sudah kubilang agar kamu jauh-jauh dari dia? Kan udah aku jelasin di WA tadi siang. Itu rencana mama sama papa. Mama ngajak aku ketemu di restoran itu, tapi yang datang malah Danar. Jelas Leka berharap Niko mengerti. Kamu juga pasti dengar dari Morris kan? Kalau aku cuma sebentar doang di sananya. Tangan Niko melingkari punggung Leka, lalu mengeratkan dekapannya. Ia benar-benar tak rela membiarkan istrinya berduaan dengan lelaki lain, apalagi Danar. Oke, kali ini aku maafkan karena bukan kesalahan kamu. Pandangan Niko beralih dari mata Leka, lalu turun di bibir dan terlihat lembab. Niko menelan ludah. Sial, Leka selalu berhasil membuat Niko lepas kendali. Karena kamu hanya sebentar bertemu dengan dia, maka aku akan memberimu hadiah dari Paris. Kamu mau? Tambah Niko kemudian. Apa ini? Buka aja, itu makanan kesukaan kamu. Mata Leka sontak berbinar-binar ketika membuka tutup kotak tersebut, lalu mendapati makanan bulat berwarna-warni favoritnya. Wah, makaron Paris, pekiknya ceria. Kok kamu tahu kalau aku pengen banget makaroni ini? Yang aku selalu tahu apa yang istriku mau. Niko tersenyum bangga. Ia bahagia melihat Leka senang dengan pemberiannya, walau cuma makanan favorit. Makanlah, habiskan. Buat nanti jangan khawatir kehabisan karena masih banyak di rumah. Setelah Niko harus rela diabaikan karena Leka lebih asyik dengan makanan itu ketimbang dirinya. Kini kendaraan Niko sudah bergabung di jalanan kota. Akan tetapi Leka masih sibuk mengunyah hingga mulutnya tampak penuh. Sebelah tangan Niko terulur untuk membersihkan sisa-sisa makanan di bibir. Kalau Niko tidak sedang mengemudi, bibirnya lah yang akan menggantikan tugas tangannya itu. Tak berapa lama mereka pun tiba di rumah. Feli tampak tak terkejut dengan kehadiran Niko karena sebelum menjemput Leka, Niko lebih dulu datang ke rumah itu. Menjelang malam, Leka dan Niko habiskan untuk menemani Feli juga makan malam bersama. Kebersamaan yang Niko rindukan dan ia sudah ketergantungan dengan dua wanita beda usia itu.
Ini apa? Tanya Niko curiga sambil menunjukkan kotak hadiah kecil di atas rak buku. Leka yang sudah berbaring pun menolehkan kepalanya untuk melihat apa yang Niko maksud. Itu dari Danar, ucap Leka menggigit bibir. Danar? Untuk apa dia kasih kamu ini? Suara Niko berubah meninggi. Lalu kenapa kamu menerimanya, Leka? Niko menatap Leka dengan tatapan butuh penjelasan. Leka bangkit dan bersandar di headboard. Dia bilang cuma kali ini aja dan jangan ditolak. Dia juga memelas banget, jadi aku gak tega untuk menolaknya yang jelas, Leka dengan suara pelan. Niko mendengus. Ia segera keluar dan kebetulan berpapasan dengan Bi Asli di lantai bawah. Bi, ada sesuatu untuk Bibi ini. Terserah mau diapain, mau dibuang atau Bibi simpan juga terserah. Niko menyerahkan kotak tersebut pada pelayan itu. Wajah Bi Asli nampak berbinar-binar. Wah, terima kasih banyak, Pak. Seumur umur baru kali ini saya dapat hadiah kayak begini, ucapnya seraya membolak-balikkan kotak itu yang belum dibuka. Gak mungkin saya buang lah, Pak. Sayang sekali. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Nggak perlu berterima kasih sama saya, itu bukan dari saya, Bi. Anggap saja dari orang yang nggak punya nama. Setelah mengatakan hal itu, Niko kembali ke dalam kamar dengan wajah yang tampak kesal. Leka memandanginya penuh rasa salah, sekaligus ingin tertawa. Tingkah Niko benar-benar seperti anak kecil yang sedang cemburu, dan tentu saja Leka menyukai hal itu. Sini, Leka menepuk space kosong di sebelahnya. Niko tak langsung menurut. Lebih dulu ia melepas kaosnya karena terbiasa tidur hanya mengenakan celana selutut, lalu merangkak naik ke atas ranjang dan merebahkan diri di samping sang istri. Kamu gak usah cemburu, Yang. Aku kan udah jadi istri kamu, goda Leka seraya berangsur merapatkan tubuhnya dengan Niko saat lelaki itu merentangkan tangannya untuk dijadikan bantal kepala Leka. Gimana waktu di Paris kemarin? Jemari Leka memainkan bulu halus di dadanya sang suami. Niko menarik tubuh wanita itu supaya rapat, menjadikan lengannya sebagai bantal kepala Leka, sedangkan tangan Niko yang lain mengusap-usap punggung lembut itu. Sekarang aku harus mencari bukti yang kuat, ucap Niko dengan suara rendah. Mereka mudah terpancing juga rupanya, tapi tetap aja aku gak boleh sembarangan, Love, karena mereka sangat licik dan mudah memutar balikan fakta yang aku lihat dari kasus mereka yang aku pelajari. Niko menunduk balas menatap mata Leka yang jernih dan selalu berhasil menghipnotis dirinya. Apa ada bukti yang kuat untuk membuktikan kejahatan mereka? Tanya Leka ingin tahu. Darius seharusnya bisa jadi bukti kuat, tapi aku rasa ada sesuatu yang aneh sama dia. Aneh? Leka mengerutkan kening. Aneh gimana? Niko mengangguk. Sepertinya dia ada hubungannya juga sama Willy. Selain Darius, sekarang aku harus menemukan pelayan kakek yang jadi saksi waktu mereka menaburkan serbuk itu ke perapian. Baron sedang melacaknya. Mata Leka menyusuri setiap pahatan wajah Niko yang nyaris tampak sempurna. Cepat-cepat bilang, aku ingin cepat-cepat bilang. Bisa kamu percepat, Yang? Aku ingin cepat-cepat bilang sama mama, papa, dan kakek tentang hubungan kita. Menghela nafas, Niko menempelkan dahi mereka berdua. Kamu mau menunggu sebentar lagi, tapi sampai kapan? Tanya Leka lirih. Ia menjauhkan wajahnya dan menatap Niko dengan tatapan butuh kepastian. Aku janji gak akan lama, ucap Niko pelan. 1 minggu lagi, oke? Habis itu kita bilang sama mereka sesuai rencana kita. Leka menggenggam tangan Niko yang tengah mengelus pipinya. Hati Leka merasa tak tahan karena ingin segera keluar dari jerat perjodohannya dengan Danar, lelaki yang ia ketahui sebagai anaknya Willy. Kamu akan menepati janji? Tanya Leka memastikan. Niko mengangguk.
diiringi seulas senyum di bibirnya. Janji, asalkan aku bisa membuktikan dulu sama kakek kamu siapa keluarga Danar sebenarnya dan Hamilton itu milik siapa. Nico mendekatkan wajah mereka, lalu Leka dengan penuh kelembutan, ia menjauhkan wajahnya lagi dan menggerakkan ibu jarinya di pipi wanita itu. Tapi apa kamu juga bisa berjanji sama aku, Love? Tanya Nico kemudian, membuat kening Leka berkerut. Janji apa? Dekapan Nico semakin terasa erat. Bahkan Leka merasakan dadanya sesak. Aku ingin kamu berjanji apapun yang terjadi nanti setelah kita bicara sama mereka, kamu tetap memilihku dan menemaniku. Kita hadapi bersama-sama, ujar Nico setengah berbisik. Kamu mau berjanji? Pucuk hidung mereka menempel sebelum akhirnya Leka tersenyum. Baiklah, aku janji, aku akan selalu memilihmu apapun yang terjadi. Lengan Nico semalaman dijadikan alas kepala Leka kini terasa kosong. Nico mengulurkan tangan yang lain meraba-raba kasur di sebelahnya dan ternyata kosong juga. Detik berikutnya Nico merasakan tangan yang dingin menangkup rahangnya, lalu sesuatu yang lembut dan beraroma mint terasa dengan pelan. Tak perlu membuka mata pun Nico tahu siapa pemilik ini. Bangun, handphone kamu dari tadi terus-terusan bunyi, yang bisik Leka yang berhasil membuat Nico akhirnya bergerak melingkarkan tangannya di pinggang Leka yang masih duduk. Begitu mata Nico terbuka, ia mendapati sesosok berwajah cantik yang sudah tampak segar dihiasi rambut setengah basah. Kenapa kamu sangat cantik, Love? Tanya Nico serak sembari menarik Leka. Tetapi wanita itu berhasil menahan wajah mereka tetap berjarak, membuat Nico pura-pura mengerucut kesal. Mandi dulu sana, atau lihat dulu deh itu handphone. Siapa tahu yang menelponnya penting banget. Titah Leka menyodorkan ponsel pada Nico. Aku gak tertarik sama yang nelpon karena kamu lebih menarik perhatianku, sayang. Nico tersenyum semik. Mata hasilnya yang masih tampak sayu turun ke kerah bedrooms Leka. Nico kembali menyeringai kala mendapati yang mengintip sebagian. I wanna touch you. Enggak, tolak Leka cepat. Enggak cukup apa semalam? Leka menggigit bibir bawahnya jengkel. Semalam ia kembali dibuat begadang untuk menyenangkan keinginan Nico yang seakan tak ada habisnya. Sudah kubilang jangan menggigit bibir di depanku, Leka, geram Nico sebelum akhirnya ia terduduk membiarkan selimut dan menampilkan tubuh kokohnya. Leka tertawa, lalu dalam sekejap mata ia menjauhkan diri dari Nico. Lelaki itu baru akan mengejar Leka saat ponselnya kembali berdering dan nama Baron terpampang di dalam layar.